Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril dari kelas 11 TKJB. Akan mempresentasikan materi routing dari mata pelajaran AIS atau Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, langsung saja kita ke tema pertama, yaitu konsep routing. Lalu ada subtemanya, itu pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke rute yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke rute lain. Routing adalah proses di mana suatu route memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirimkan paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus melakukan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update table routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil, sedangkan routing dinamis biasanya diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Terus selanjutnya ada routing statik. Cara kerja routing statik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya ya, konfigurasi routing statis. Ya, di sini ada langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis. Yang pertama ada tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask, dan address. Address biasa saja interface lokal atau next hop address yang menuju tujuan. Yang kedua, masuk komando global configuration yang seperti configure terminal ya. Lalu yang ketiga, ketik perintah IP route dengan prefix dan max yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administratif, dan bersifat tambahan, digunakan mulai tindak. Lalu ulangi langkah ketiga untuk semua jaringan yang dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah kelima, keluar dari mode global configuration. Yang keenam, gunakan perintah copy running config start to config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif di npm. Selanjutnya ada routing default. Default routing digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP route 0000000, next hop address, outgoing interface max 0000. Secara logik, jika kita end-kan dengan IP address, tujuan selalu menuju ke jaringan 0000. Jika paket tidak cocok dengan rute yang ada dalam tabel routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0000. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Yang pertama, masuk ke mode global configuration ya, seperti yang diketahui. Yang kedua, ketik perintah IP route dengan 0000 sebagai prefix dan 0000 sebagai max. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah ketiga, keluar dari mode global config. Yang keempat, gunakan perintah copy running config start to config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke npm. Setelah routing status dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah hal yang sangat penting untuk melakukan verifikasi apakah tabel routing dan proses routingnya bekerja dengan baik. Perintah untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif dan untuk memverifikasi routing status adalah show running config dan show IP route. Adapun langkah-langkah untuk melakukan verifikasi konfigurasi routing status adalah berikan perintah show running config dalam VPLAG mode untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif. Verifikasi routing status yang telah dimasukkan. Jika rute tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global config untuk menghapus routing status yang salah dan masukkan routing yang benar. Berikan perintah show IP route. Verifikasi lagi apakah tabel routing yang dimasukkan sudah sesuai dengan tujuan dari hasil perintah tersebut.
Dan selanjutnya ada troubleshooting konfigurasi routing statis. Pada subbab ini diberikan contoh konfigurasi routing statis dalam Hoboken. Hoboken ini router yang di tengah ya. Ini untuk mengakses jaringan pada Sterling dan Whitecross. Ini yang di sebelahnya, ini yang Sterling, ini yang Whitecross. Seperti yang dilihat pada gambar 2 ini, pada konfigurasi di router Sterling jaringan 172.16.10 dan dapat mencapai jaringan di Whitecross 172.16.50. Dalam mode frequency exit pada router Sterling, ping ke node pada jaringan 172.16.50 pada gambar 2 ini menunjukkan perintah ping yang gagal. Sekarang gunakan perintah traceroute dari Sterling ke alamat yang digunakan pada perintah ping. Catatan di mana traceroute mengalami kegagalan. Traceroute menandakan bahwa paket ICMP dikembalikan oleh Hoboken tapi tidak dari Whitecross. Hal ini berarti masalah terjadi pada Hoboken atau Whitecross. Lakukan telnet ke router Hoboken, coba kembali ping ke node pada jaringan 172.16.50 yang berhubung dengan router Whitecross. Perintah ping ini seharusnya berhasil karena Hoboken terhubung langsung ke Whitecross. Lalu ya ada ini routing dinamis. Routing protokol berbeda dengan protokol. Routing protokol adalah komunikasi antar router. Routing protokol mengizinkan router untuk saling informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan membuat pita routingnya. Seperti pada gambar di bawah ini, ya router saling terhubung meskipun ada banyaknya. Selanjutnya, contoh routing protokol adalah Routing Information Protocol atau RIP, Interior Gateway Routing Protocol IGRP, Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP, Open Status First OSPF. Router protokol digunakan untuk user langsung. Router protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layar address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh router protokol ialah Internet Protocol atau IP sering digunakan. Lalu Internet Network Packet Exchange atau IPX. Selanjutnya ada Autonomous System atau AS ya. AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika AS digunakan pada routing ke dunia luar. American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS atau AS number yang sifatnya unik. Ada tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing ini untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lain dan interface-nya masing-masing. Sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, mendapatkan rute yang terbaik ke routing dan juga menghapus rute ketika rute tersebut tidak valid lagi. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewatkan paket-paket router protokol. Lalu ada algoritma routing. Algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Ini logiknya. Algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang atau terdapat masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Dasar pengetahuan ini dibutuhkan secara akurat untuk melihat topologi yang baru. Pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama, semua berarti dapat dikatakan internet network. Dalam keadaan konvergen yang cepat sangat diharapkan karena dapat memakan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar. AS membagikan internet network global menjadi kecil-kecil menjadi banyak jaringan yang dapat diatur. Tiap AS mempunyai setting dan aturan sendiri dan nomor AS yang akan membedakan dari AS yang lain. Lalu ada klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasi menjadi satu dari dua kategori berikut: distance vector dan link state. Routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu interwalk. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet walk. Routing protokol distance vector.
Algoritma routing disinfektor secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan dengan pada saat terjadi perubahan topologi algoritma. Algoritma disinfektor juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang berhubung langsung. Pada gambar di bawah ini digambarkan konsep kerja disinfektor. Inilah konsep kerja disinfektor ya. Lalu kita lihat selanjutnya. Ini penjelasannya. Router B menerima informasi dari router A. Router B menambahkan nomor disinfektor seperti jumlah hop. Jumlah ini menambahkan disinfektor. Router B melakukan tabel routing baru ini ke router tetangganya yang lain, yaitu router C. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Algoritma ini mengoperasikan jarak jaringan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki database informasi mengenai topologi jaringan. Bagaimanapun, algoritma disinfektor tidak mengizinkan router untuk mengetahui secara pasti topologi internet network karena hanya melihat router-router tetangganya. Setiap router yang menggunakan disinfektor pertama kali mengidentifikasi router-router tetangganya. Interface yang terhubung langsung ke router tetangganya mempunyai distance 0. Router yang menerapkan disinfektor dapat menentukan jalur terbaik untuk menuju ke jaringan tujuan berdasarkan informasi yang diterima dari tetangganya. Router A mempelajari jaringan lain berdasarkan informasi yang diterima dari router B. Masing-masing router lain menambahkan dalam tabel routingnya yang mempunyai akumulasi disinfektor untuk melihat sejauh mana jaringan yang akan dituju. Lalu ada link state. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra's atau algoritma Stored First SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Fitur-fitur yang dimiliki oleh routing link state adalah link state advertisement (LSA) adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Lalu ada topological database adalah kumpulan informasi yang dari LSA. Lalu ada SPF algorithm adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Routing table adalah daftar rute dan interface. Lalu selanjutnya ada proses discovery dari routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung tentang informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. Algoritma SPF menghitung jaringan yang dapat dicapai. Router membangun logika topologi sebagai pohon atau tree dengan router sebagai root. Topologi ini berisi semua rute-rute yang mungkin untuk mencapai jaringan dalam protokol link state internet network. Router kemudian menggunakan SPF untuk memperpendek rute, daftar rute-rute terbaik, dan interface ke jaringan yang dituju dalam tabel routing. Link state juga memperbaiki database topologi yang lain dan dari elemen-elemen topologi dan status secara detail. Rute pertama yang mempelajari perubahan topologi link state melewatkan informasi sehingga semua router dapat menggunakan untuk proses update. Untuk mencapai keadaan konvergen, setiap router mempelajari router tetangganya, termasuk nama dari router tetangga, status interface dari host dari link tetangganya. Router membentuk paket LSA yang mendaftar informasi ini dari tetangga-tetangga baru, perubahan host link, dan link-link lain yang tidak lagi valid. Paket LSA ini kemudian dikirim keluar sehingga semua router-router lain menerima itu. Pada saat router menerima LSA, ia kemudian mengupdate tabel routing dengan sebagian besar informasi yang terbaru. Data hasil perhitungan digunakan untuk membuat peta internet network dan algoritma SPF digunakan untuk menghitung jalur terpendek ke jaringan lain. Setiap waktu paket LSA menyebabkan perubahan ke database link state, kemudian SPF melakukan perhitungan ulang untuk jalur terbaik dan mengupdate tabel routing. Lalu ada beberapa titik berat yang berhubungan dengan protokol link state, yaitu processor overhead, kebutuhan memori, dan konsumsi bandwidth. Rata-rata yang menggunakan protokol link state membutuhkan memori yang lebih dan proses data yang lebih daripada rata-rata yang menggunakan protokol disinfektor. Router link state membutuhkan memori yang cukup untuk menangani semua informasi dari database, pohon topologi, dan double routing. Pada proses initial discovery, semua router yang menggunakan protokol routing link state mengirimkan paket LSA ke semua router tetangganya. Peristiwa ini menyebabkan pengurangan bandwidth yang tersedia untuk merouting traffic yang membawa data user. Setelah initial loading ini, protokol routing link state secara umum membutuhkan bandwidth minimal untuk mengirimkan paket LSA yang menyebabkan perubahan topologi. Ada penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar, yaitu fungsi penentuan jalur dan fungsi switching. Penentuan jalur terjadi pada layer network. Fungsi penentuan jalur menjadi router
untuk mengevaluasi jalur ketujuan dan membentuk jalan untuk menangani paket. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian fungsi switches untuk melewatkan paket. Lalu ada konsep link state. Dasar algoritma routing yang adalah algoritma link state. Algoritma link state juga biasa disebut sebagai algoritma jigsaw atau algoritma status spread atau SPF. Konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pemilihan protokol routing seperti RIP, AGRP, EIGRP, atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menunjukkan jumlah jaringan IP. Routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Ya, maaf tadi baterainya habis. Lanjut ya. Ada protokol routing. Pada layar internet, TCP atau IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui suatu algoritma yang meliputi RIP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector, lalu ada AGRP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector, OSPF, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state, lalu EIGRP, menggunakan protokol routing interior dengan algoritma advanced Cisco distance. Lalu yang terakhir BGP, menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma distance vector. Lalu ada administrative distance. Pada suatu routing, protokol memiliki struktur metrik dan algoritma yang berbeda-beda dengan protokol yang lainnya. Pada jaringan di mana terdapat banyak routing protokol, maka protokol informasi routing dan kemampuan untuk memilih jalur terbaik sangatlah penting. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan administrative distance yang dimilikinya. Pemilihan jalur terbaik administrative distance merupakan kriteria pertama yang digunakan router untuk menentukan routing protokol mana yang akan digunakan jika dua protokol menyediakan informasi routing untuk satu tujuan yang sama. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan dari sumber informasi routing. Perlu diingat bahwa administrasi distance hanya mempunyai local significance dan tidak melakukan advertise dalam routing update. Yes, mungkin sekian materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.